Halo teman-teman YouTube, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Ya, di puasa hari ke-30 ini gue mau mengucapkan sebentar lagi selamat menunaikan ibadah puasa yang terakhir dan besok hari raya Idul Fitri. Oh iya, teman-teman, kira-kira kalian ada yang kecewa nggak? Kenapa tiba-tiba lebarannya nggak jadi? Dan kalian pernah mungkin bertanya-tanya, kenapa sih mungkin lebaran tuh harus ada namanya sidang isbat, harus ada namanya penentuan satu Syawal? Kenapa nggak bisa ditetapkan seperti hari raya yang lain, tanggal segini. Mari kita mengenal namanya sistem hisab ruqyah. Oke teman-teman, jadi penanggalan hijriah itu adalah penanggalan yang berdasarkan bulan. Dalam bahasa Arab sendiri disebut penanggalan al-qamariyah, atau qamar itu artinya bulan. Jadi penanggalan hijriah adalah penanggalan yang didasarkan pada satu waktu revolusi bulan terhadap bumi. Mungkin kalian pernah lihat ada yang namanya bulan sabit, bulan setengah penuh, bulan semi penuh, dan akhirnya bulan purnama. Nah itulah yang dinamakan revolusi bulan. Kenapa bulan bisa berubah bentuk seperti itu? Karena pergerakan bulan terhadap bumi itu tidak seimbang. Bumi kita kalau kita tahu sebenarnya miring 24 derajat. Itulah yang membuat perbedaan sedikit antara bulan dan bumi. Ketika awal bulan biasanya bulan menunjukkan bulan sabit hingga akhirnya menjadi bulan purnama. Nah, jadi kenapa penanggalan satu Syawal itu bisa berbeda-beda? Jadi di dalam sistem menghitung kalender Qamariyah atau sistem kalender Hijriyah itu ada dua sistem. Ada sistem hisab dan sistem ru'yah. Kalau sistem hisab itu sistem yang berdasarkan perhitungan. Jadi munculnya bulan di atas cakrawala itu dihitung. Sedangkan sistem ru'yah, yaitu bahasa Arab artinya melihat, berarti sistem yang menggunakan penglihatan untuk melihat bulan yang melewati cakrawala. Cakrawala sendiri itu biasanya kalau kita ke pantai, laut yang luas, itu ada batas cakrawala. Nah di situ sistem hisab menggunakan perhitungan seperti, yaitu apabila ini cakrawala, ini bulan. Apabila bulan sudah melewati cakrawala walaupun sedikit saja di atas 0,2 derajat, maka orang-orang yang menggunakan sistem hisab akan menghitung itu sebagai tanggal 1 Syawal atau sudah masuk dalam bulan Syawal. Tapi masalahnya pada orang-orang yang menggunakan sistem ru'yah atau melihat, ketika bulan hanya ada di batas di bawah 4 derajat, mereka tidak bisa melihat bulan kalau di bawah 4 derajat. Jadi orang-orang yang menggunakan sistem ru'yah memutuskan untuk itu belum masuk 1 Syawal. Jadi terlihat perbedaan antara hisab dan ru'yah ini. Sebenarnya sistem hisab lebih teliti karena dia bisa menggunakan skala error sampai di bawah 0,4 derajat. Beda dengan sistem ru'yah yang harus minimal 4 derajat. Tapi pemerintah kita mengambil dua kebijakan ini, menggunakan kebijakan namanya hisab dan ru'yat di sidang isbat. Jadi dia juga melihat dan dia juga menghitung. Nah masalahnya ada beberapa organisasi masyarakat yang masih memegang teguh sistem yang mereka pakai dari dulu. Ada yang masih menggunakan sistem hisab tanpa melihat ru'yat, ada yang hanya menggunakan sistem ru'yah tanpa menggunakan hisab. Makanya beberapa tahun lalu pernah ada kejadian perdebatan tanggal 1 Syawal. Menurut penganut sistem hisab, tanggal 1 Syawal adalah tanggal segini. Dan menurut sistem ru'yat, lebaran masih besok. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kita masih belum bisa menentukan 1 Syawal yang fix itu kapan. Berbeda dengan hari raya yang lain seperti Waisak, seperti Natal, mereka semua menggunakan penghitungan kalender Syamsiah atau kalender yang menggunakan perhitungan lamanya revolusi bumi terhadap matahari, yaitu selama 365 hari. Dan sayangnya tadi malam bulan ternyata belum terlihat, maupun dari segi sistem hisab atau segi sistem ru'yah. Makanya kita puasa 1 hari lagi. Oke teman-teman, itu sedikit yang bisa gue share antara bedanya hisab dan ru'yah, dan kenapa hari raya yang umat Islam kadang-kadang belum bisa ditentukan secara pasti jadwalnya.
kalaupun hari ini belum jadi lebaran, tetap semangat puasanya. Dan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.